autis, Pak Ustadz. Jadi autis ini ada macam-macam yang kami pernah lihat atau tahu. Ada yang gerakannya ini, ada yang autis itu diem aja, nangis, diem gemetar. Nah, kami mohon pencerahan Pak Ustadz, kira-kira penyebab penyakit autis itu yang berhubungan dengan akhlak itu bagaimana? Mohon pencerahannya Pak Ustadz, monggo. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi memang autis itu memang kejadian yang istilahnya itu kekurangan di dalam bersosialisasi. Tapi kalau dari sisi akhlak, insya Allah menurut saya sudah ketemu menurut saya. Jadi beberapa ya anak-anak autis itu alhamdulillah sudah menuju ke arah normal ya. Jadi beberapa terapi sudah menunjukkan ke arah normal. Autis itu insya Allah disebabkan karena persoalan si orang tua si adik yang kena autis dengan kakek atau neneknya si adik yang autis. Jadi itu persoalan dulu ada. Persoalannya bagaimana? Nah, autis ini si anak itu tinggal dia jalan gini, nggak bisa bicara, gerak terus, nggak bisa bicara, aktif. Nah, kalau gerakan seperti itu, gerak terus, aktif, kemudian nggak bisa ngomong. Nah, biasanya dulu salah satu orang tuanya si adik yang autis yang seperti tersebut, ini ada pergerakan yang kuat, kemudian tidak bisa bicara, ya. Nah, itu ada dua hal ini saya jelaskan. Dulu si orang tuanya si adik ini ada persoalan dengan kakek atau neneknya si adik. Atau mertuanya. Iya kan kakek nenek namanya tetepan. Kan mertua ini kan kakek nenek tetepan ya kan. Jadi kakek nenek yang mana? Nanti kan bisa dilihat. Kakek neneknya si adik. Nah, kenapa kok bisa si adik ini kok gerakan aktif, selalu aktif, kadang nyakar, kadang mukul, kadang, tapi dia nggak bisa ngomong. Nah, ini diawali dari dulu ada persoalan dengan kakek atau neneknya si adik. Orang tuanya ini ada kejengkelan dengan kakek neneknya, marah yang disimpan, kemudian ada saya harus bisa, saya harus mampu, seperti itu. Biasanya urusannya macam-macam. Bisa si orang tuanya si adik ini pinjam uang atau minta uang, dan kakek neneknya pas nggak ada uang. Padahal si orang tuanya si adik itu sering tahu kalau saudaranya orang tuanya adik itu kalau pinjam atau minta dikasih sama orang tuanya. Nah, dia jengkel. Pas waktunya itu memang dia jengkel, dia marah. Nah, marah itu terus langsung aku harus bisa cari uang sendiri. Nah, tapi marah dan jengkel dan marah kepada orang tuanya. Nah, pada saat dia aku harus cari uang sendiri, aku harus giat aku. Nah, dia aku harus cari uang sendiri, aku harus giat. Inilah si adik itu yang lari-lari kemana-mana itu. Paham ya? Ya, analogikan seperti itu. Iya, memang seperti itu, memang betul. Kemudian yang adik itu belum bisa bicara, si orang tuanya di titik itu memang setelah itu nggak mau ngomong sama kakek neneknya si adik. Dia mencoba untuk tidak mau bicara, udah tidak mau ngomong, entah setahun, entah 2 tahun dia mencoba untuk tidak mau bicara, seperti itu. Nah, di titik itulah karena dia sudah punya niat tidak mau bicara dengan orang tuanya, pada saat istrinya hamil atau si ibunya adik ini hamil, si ibunya adik, ya adik itu ada di dalam kandungan sebenarnya. orang tuanya si adik ini hamil, orang tuanya hamil si adik ini. Iya. Nah, disitulah kesalahan dari orang tuanya itu dimasukkan pada si adik agar menjadi ujian bagi orang tuanya bahwa kamu ada salah dengan orang tuamu. Nah, karena dia kuat sekali, ada kemarahan, ada kejengkelan, kemudian dia harus cari uang sendiri, dia harus kerja beneran, dia tidak mempedulikan orang tuanya, dan dia tidak mau ngomong sama orang tuanya, keluarlah si adik ini.
biasanya tidak nangis umpamanya atau bagaimana, kemudian dengan keistimewaan yaitu tidak bisa bicara dan dia terlalu aktif. Dan ini yang sering saya alami dengan pasien itu, setelah orang tuanya paham, mengerti, kemudian diajak untuk minta maaf kepada kakek atau neneknya si adik, kemudian mulai ada rasa sayang, rasa suka kepada orang tuanya lagi. Nah, si adiknya langsung berubah. Yang dulunya dia itu saya harus gini, mulai dia mohon ampun tidak boleh seperti itu sombong namanya, kan seperti itu. Oh paham, nggak boleh seperti itu, cari rezeki boleh, ikhtiar boleh, tapi jangan dengan plus dendam dengan orang tua sehingga itu menjadi sombong.